Wahid Itsnain Tsalatsa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fadil Sumba. Semoga saudaraku semuanya yang tetap istiqomah menyaksikan video-video yang ada di channel Fadil Sumba senantiasa diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dijaga dari berbagai macam penyakit. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelum video ini kita mulai, di mana pada program kali ini kita berada di program Obras, obrolan santri, di mana kita akan mengobras para santri. Kita akan mengulik bagaimana keseharian mereka ketika berada di pondok pesantren, dan juga bagaimana kehidupan mereka bersama dengan para santri-santri lainnya. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, saya mohon kepada seluruh saudaraku semuanya untuk mensupport channel ini dengan cara subscribe channel Fadil Sumba. Oke, kami tunggu dengan hitungan 3. 1, 2, 3. Wahid Itsnain Tsalatsa. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga semua yang tetap mensubscribe, mendukung channel ini diberikan rezeki yang berlimpah dan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, tanpa memperpanjang, langsung saja saat ini saya sudah bersama dengan dua orang santri yang luar biasa. Anda luar biasa apa biasa di luar? Luar biasa ya. Oke. Nah, tanpa mempanjang lebar juga, kita langsung kenalan aja dengan dua santri ini. Oke, boleh dikenalkan namanya siapa, asal dari mana, dan saat ini berada di pondok pesantren mana? Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Fikri Ibrahim dari NTT. Saya pondok di Bahrul Maghfirah. Oke, mantap. Panggilannya? Fikri. Fikri. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Gaisana Sidiki, asal NTT, pondok di Bahrul Maghfirah. Pondok yang sama di Bahrul Maghfirah. Luar biasa. Gimana kabar hari ini, sehat ya? Sehat. Oke, sehat. NTT-nya ini di mana NTT-nya? Sumba Barat Daya. Kalau saya panggilnya apa ini? Gaisan. Gaisan. Gaisan dari Sumba Barat Daya. Kalau Fikri? Sumba Barat. Sumba Barat. Jarak dari Sumba Barat ke Sumba Barat Daya berapa jam kalau perjalanan? Bisa kalau cepat 3,5 jam. Setengah jam ya, itu dengan motor. Iya. Kalau dengan mobil? Sejam. Kurang lebih sama. Oke, itu mereka dari Sumba. Yang satu Sumba Barat, yang satu Sumba Barat Daya. Kalau Sumba Barat, ibu kotanya apa? Waikabubak. Waikabubak. Kalau Sumba Barat Daya? Waitabula. Waitabula. Jadi ada Waikabubak dan Waitabula. Luar biasa, dari Nusa Tenggara Timur. Oke, nah kemudian kita sudah tadi mengetahui kalau mereka berdua berasal dari Nusa Tenggara Timur. Berarti ini sumber air so dekat. Ya, di sana bagaimana? Air susah apa tidak? Hah? Enggak. Susah apa tidak? Tidak ya. Tapi katanya kalau di NTT itu kalau mau gali sumur itu lumayan susah begitu. Iya. Betul. Betul. Karena apa itu? Karena apa? Karena banyak kekeringan. Banyak kekeringan. Oh, terus? Iya. Banyak batu-batu yang besar. Oh, jadi kalau mau gali itu pasti melewati batu gitu, jadi keras. Batu apa dia biasanya? Batu apa? Maksudnya yang menghambat? Batu-batu biasa lah. Batu biasa. Warna apa? Hitam. ya batu ya banyak ya, batu kali, batu kapur, batu apa gitu ya. Oke, itu tadi dia. Oke, kita tadi sudah tahu nama mereka berdua asalnya dari mana dan juga saat ini mondok di mana. Kemudian kita akan bertanya kepada mereka. Nah, untuk Fikri dan Gaisan, sudah berapa lama masuk di pondok pesantren? Masih, kalau saya 3 bulan. 3 bulan berjalan, berarti santri baru ya. Santri Kalau baru. Gaisan? Saya sudah mondok sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, berarti 2 tahun jalan. Berarti saat ini Gaisan kelas berapa? 2 SMP. 2 SMP. Kalau Fikri? 1 SMP. Kelas 1 SMP. Oke, luar biasa. Jadi mereka yang satu masih santri baru, yang satunya lagi Gaisan yaitu sudah 2 tahun jalan. Gimana selama mondok ini sampai sejauh ini masih tetap betah ya? Masih. Betah ya. Kalau Gaisan? Betah. Alhamdulillah. Jadi tidak ada kendala ya? Tidak. Apa ada kendala mungkin selama mondok? Tidak ada. Tidak ada ya? Ya. Jadi tetap bisa mengikuti, kemudian tidak sempat ini rindu orang tua, mungkin nangis-nangis atau kangen-kangen. Sempat ya? Ya. Oke, kalau Gaisan? Pernah. Oh, pernah juga ya.
Ah, itu yang rindu biasanya kalian yang kangen apa orang tua yang kangen kalian? Dua-duanya. Oh, dua-duanya sama-sama kangen. Oh, jadi orang tuanya kangen, anaknya juga kangen. Oke, itu saudaraku tadi. Oke, kemudian gimana kegiatan ketika kalian masih di rumah dulu sebelum masuk pesantren itu biasanya ngapain aja? Sekolah, Oh, gitu sekolah. ya, mengaji, Terus? bantu orang tua. Oh, bantu orang tua, masya Allah, ini patut dicontoh ini ya. Jadi suka membantu orang tua. Di saat sekarang ini banyak remaja yang kadang malu gitu. Biasanya kalau mau bantu orang tua lebih sibuk bermain. Terus? Cuman itu saja. Oh, itu saya tidak makan minum, tidur Oh, tidak. makan. Oh, makan juga. Oke, kalau Gaisan sama ya. Tapi sering keluar rumah. Oh, sering keluar rumah. Itu keluar rumah maksudnya kemana itu? Ke saudara atau ke teman atau gimana? Teman-teman. Ke teman-teman bermain begitu ya. Katanya dengar-dengar ini Gaisan ini kuat sekali main gamenya dulu waktu di rumah. Betul tidak itu? Betul. Oh, betul. Sampai katanya pokoknya kalau kalau mondok harus ditemenin sama orang tuanya dulu dalam waktu yang beberapa minggu baru boleh orang tuanya boleh pulang di awal-awal masuk pesantren. Betul tidak? Betul. Karena apa itu kok nahan orang tua itu? Karena mau main HP. Oh, tetap mau main HP, main game. Kalau Fikri? Aman ya? Tidak Aman. seperti itu ya? Apa mungkin hobi main game juga? Kurang. Kurang ya, lebih suka bermain biasa. Iya. Katanya dulu saking waktu di rumah katanya nakal terus sampai main sampai tangannya pernah patah katanya. Iya, pernah. Itu kenapa itu? Karena main olahraga. Olahraga apa? Olahraga restok Restok itu apa? untuk kasih tinggi badan. Oh, kenapa kok pengen kasih tinggi badan nih biar apa? Hah? Biar wah gitu. Iya, Akhirnya ini sebelah mana yang patah? kanan. Coba boleh diangkat sedikit yang pernah patah dulu. Oh iya ini dia. Pernah patah ya? Iya, Ini berapa kali jahit ini? Sempat dioperasi juga? sempat Terus 7 kali jahit. 7 kali jahit, lalu dipasang apa di dalamnya? Dipasang pen. Pasang pen ya. Tapi sekarang pennya masih ada? Udah lepas. Oh, udah dilepas. Oke, itu tadi. Jadi memang ya namanya anak masih kecil kadang bermain, kemudian nakal-nakal sedikit wajar lah ya. Tapi kalau kenakalan ya itu yang agak berbahaya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, selama dulu masih sekolah di rumah, bagaimana kegiatan ngajinya, kemudian ibadahnya dari Fikri dulu? Ibadahnya ya lumayan. Oh, tetap ya? Iya, Sama tetap. orang tua harus sholat gitu. Harus. Kalau tidak sholat? Dipukulin. Oh, kalau tidak sholat dipukul. Pukulnya keras atau pelan? Keras. Keras ya. Ya. Terus kemudian ngaji-ngaji? Ngaji-ngaji ada. Oh, ngaji di mana waktu Di itu? masjid Di masjid mana? Al-Azhar Masjid namanya Al-Azhar. Sama Ustadz siapa kalau boleh tahu? sama Ustadz Umbu. Ustadz Umbu. Kalau Gaisan sendiri waktu di rumah dulu sebelum mondok gimana? Hampir jarang sholat. Oh, hampir jarang sholat. Subhanallah. Ya ini tidak perlu dicontoh ya. Ya namanya juga belum mondok, mungkin dulu masih nakal, masih bermain ya. Terus ngajinya gimana waktu itu? Ngaji lancar. Oh, ngaji lancar. Kalau boleh tahu dulu kan tentu sekolah ya. SD-nya dulu di mana kalau Fikri? Di SDI, SDI itu apa maksudnya? di Sekolah Dasar Islam Oh, Waikabubak. Sekolah Dasar Islam Waikabubak. Kalau di sana ini ada pendidikan agamanya juga berarti. Ada Kalau Gaisan sendiri waktu sekolah di mana? Miss Alfala Laura. Miss berarti Madrasah Ibtidaiyah Ya, Laura. Kalau di sana gimana? Ngaji-ngajinya juga ada. Ada. Jadi karena madrasah ya, jadi pelajaran-pelajaran juga banyak pelajaran agamanya ya. Oke, tapi selain di sekolah di madrasah ngaji juga tidak? ada. Di mana? Sama kepala sekolah. Oh, sama kepala sekolahnya. Berarti datang ke rumah kepala sekolahnya. Enggak, langsung di sekolahnya. Oh, langsung di sekolah ngajinya. Oh, berarti semua murid-murid itu ngaji di sekolah langsung sama kepala sekolah. Luar biasa berarti kepala sekolahnya ini patut dicontoh. Boleh tahu nama kepala sekolahnya? Ibu Jia. Oh, Ibu Jia. Ya, terima kasih Ibu Jia yang sudah membimbing Gaisan sehingga tetap bisa mengaji walaupun kadang-kala pengakuan Gaisan tadi di rumah dulu sebelum mondok dia sering bolong sholatnya. Tapi sholat Jumat tetap toh. Alhamdulillah. Biasanya yang paling berat kalau kalian sebelum mondok itu sholat apa? Sholat zuhur. Sholat Ya, duhur. sholat Kalau kau? Sholat Asar. Sholat asar. Kenapa sholat duhur dan sholat asar? Kan biasanya kalau orang kan subuh toh karena dingin atau apa.
Kenapa kok bisa zuhur dan asar gitu? Kok tidak subuh? Ada waktunya bermain. Oh, gara-gara kalah dengan bermain. Kalau subuh karena di rumah ada orang tua, jadi mau tidak mau harus bangun ya. Iya. Kadang bangun sendiri. Oh, kadang bangun sendiri. Oke. Itu tadi kegiatan mereka sebelum di pondok pesantren. Jadi waktu masih di rumah. Oke, kemudian, nah katanya ini kalau kalian berdua ini anak-anak polisi, betul tidak kalian berdua ini anak-anak betul. polisi? Betul ya? Iya. Oh gitu. Kalau boleh tahu, Gaisan sendiri, ayahnya itu sudah pangkat apa gitu kalau Perwira. perwira ya di kepolisian di mana? Di polisi di mana? Wilayah mana? Oh itu pula. Berarti Sumba Barat Daya ya. Kalau ini Fikri? Apa ini ya? Kalau ayahnya polisi. Iya, polisi. Tapi katanya ibunya juga polisi ya? Iya. Jadi ayah ibu polisi. Iya. Berarti didikan di rumah keras tidak? Lumayan. Oh lumayan ya. Tapi kan tujuannya baik kan, Iya. kerasnya orang tua. Ibaratnya agar anaknya itu tetap dalam koridor atau jalan yang betul begitu, biar Iya. tidak salah bergaul dan macam-macamnya. Luar biasa. Berarti memang ini ya, sudah terbiasa dididik dengan tegas dan keras ya. Iya. Sangat keras. Jadi waktu masuk pondok bisa langsung menyesuaikan. Ibaratnya kalau ada ustadz marah gitu kan sudah terbiasa kena marah orang tua kan, Iya. atau mungkin ada ketua kamarnya marah, kamu ini gimana gitu. Kan sudah terbiasa tuh ditegasi sama orang tua di rumah, begitu ya? Iya. Iya. Oke. Tapi biasanya kan anak-anaknya polisi atau tentara kan tidak banyak juga kan yang mondok. Kadang kan lebih banyak yang memilih sekolah umum. Kenapa kalian kok kepengen mondok? Tidak sekolah umum saja begitu. Sedangkan nanti kan sedangkan kan banyak anak-anaknya polisi atau tentara atau aparat keamanan itu kan lebih jarang gitu yang ya walaupun ada banyak, cuman maksudnya tidak sebanyak yang pada akhirnya sekolah umum begitu. Kenapa? Alasannya apa kalau Gaisan sendiri? Kalau saya memang niat dari hati. Oh, niat dari hati terus? Memang mau niat pondok cari ilmu Hmm, supaya membagikan orang tua. oke. Kalau Fikri sendiri? Supaya memperdalamkan ilmu agama. Oh, begitu. Jadi walaupun anak polisi tapi tetap ya Iya. keinginan untuk belajar ilmu agama itu tetap menggebu-gebu dalam hati ya. Iya. Oh, oke. Nah, terus kalau begitu kepengen mondok ini atas kemauan sendiri atau karena paksaan orang tua atau dorongan orang tua atau karena siapa? Atau karena ada hari mungkin di Jawa terus datang ke Jawa, harinya dulu mondok mungkin terus datang ke Jawa untuk mengejar cinta begitu, tidak ya? Tidak. Mengejar cinta ke negeri Jawa, tidak Tidak. karena itu. Oh, bagaimana? Maksudnya atas dasar siapa yang mau? Kalau Fikri sendiri Mau sendiri. mau sendiri, Iya. bukan karena orang tua. Bukan. Jadi yang pertama bilang ke orang tua mau mondok kau sendiri. Iya. Kalau Gaisan? Emang niat dari hati. Oh, iya, niat dari hati, kemauan sendiri atau orang tua? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri, kemudian didorong oleh orang tua juga. Kalau orang tua nyuruh sekolah aja di NTT. Oh begitu, tadinya orang tua malah suruh sekolah umum di NTT, tapi kamu yang ngotot tetap pengen pondok. Ya karena apa itu kamu pengen mondok itu? Karena mungkin ada saudaranya yang mondok, atau mungkin ada om-omnya atau paman-pamannya yang mondok, atau gimana? Emang mau cari sensasi. Oh, mau cari sensasi dengan masuk di pesantren. Luar biasa ini, mencari sensasi tapi tujuannya baik, masuk pondok pesantren untuk menimba ilmu agama. Kalau Fikri? Mau. Maksudnya apakah karena ada mau ikut teman atau mau ikut siapa yang pergi pondok juga, kemudian ada niat sendiri juga atau Tidak. gimana? Tidak ya? Iya. Atau mungkin ada teman yang bilang, Fikri kita pergi pondok. Mungkin teman yang sudah lebih duluan berangkat Oh, pondok. ada. Oh ada. Ada ya memang Iya, berarti ya? ada. Oh ya, akhirnya kamu juga terinspirasi Iya. untuk berangkat ke pondok. Oke, luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Tapi kalau boleh tahu ya, maksudnya di keluarganya Gaisan itu maksudnya orang tuanya pernah mondok atau memang umum? Pernah. Pernah mondok ya? Yang pernah mondok siapa? Ibu saya. Oh, ibunya pernah mondok. Dulu mondoknya di mana? Di Situbondo. Situbondo di pondok apa? Kan di Situbondo tuh banyak. Ada Asem Bagus. Asem Bagus mungkin. Asem Ya, Bagus. mungkin. Oh, di Asem Bagus ya, Sukorejo. Iya. Oke, di Asem Bagus Sukorejo. Kalau ayahnya pernah mondok? Kalau ayahnya Gaisan maksudnya. Pernah. Ah? Pernah. Pernah mondok juga?
Oh, enggak mondok ya. Oke, berarti ibunya memang yang pernah menjadi santri. Kalau Fikri? Nggak pernah Oh, dua-dua. dua-duanya memang bukan santri ya. Iya. Enggak pernah mondok, tapi kepengen anaknya Mondok. mondok. Oke, luar biasa. Saya ucapkan uh, jazakumullah khairan kepada kedua orang tua yang sudah mensupport anak-anaknya sehingga pada akhirnya anak-anak baik Fikri maupun Gaisan saat ini berada di pondok pesantren Bahrul Maghfirah ya. Oke. Kemudian, nah, kesan awal masuk pesantren itu gimana? Kan dulu di rumah biasanya biasanya santai, main game, pegang HP macam-macam gitu kan. Bisa ketemu teman ceweknya kadang-kadang juga kan. Nah, ketika masuk pondok bleng, ya kan? Apalagi mungkin ada teman-teman yang bilang, "Oh, jangan. Di pondok kok tidak bebas, tidak bisa keluar kayak penjara." Nah, gimana kesan awalnya ketika masuk pesantren? Biasa-biasa. Oh, biasa saja ya. Kalau Fikri? Kepikiran pertama. Oh, awalnya kepikiran. Iya. Terus? Terus pas masuk biasa-biasa aja. Terus orang tua gimana waktu pas nganter ke pondok begitu? Nangis. Nangis? Iya. Nangisnya berapa hari nangisnya? Enggak berapa, 1 hari aja. 1 hari. Kalau Gaisan waktu awal-awal mau ditinggal sama ibunya gitu, gimana? Sedih tidak? Sedih. Sangat sedih ya. Menangis juga ibunya waktu awal-awal itu. Iya. Oke. Tapi intinya artinya tidak menjadi suatu yang berat ya ketika awal masuk kan. Awal masuk sudah bangun pagi begitu kan, biasanya di rumah tidur bisa sampai pagi atau sampai subuh. Sekarang pas di pondok, jam berapa kalau di pondok bangunnya? Jam Jam 1:30 bisa Jam langsung 1:30. Iya. Itu langsung qiyamul setelah itu. Iya. Sampai sholat subuh. Sampai sholat Nah, kan seperti itu kan. Artinya kan pasti dulunya di rumah kan tidak seperti itu. Nah, maksudnya sempat kaget tidak dengan situasi yang seperti itu gitu. Kaget juga. Kaget juga ya. Iya. Artinya karena apa? Maksudnya kaget karena apa? karena bangunnya terlalu cepat. Oh, terlalu cepat. Kalau Gaisan sendiri? sama karena dulu pernah bangun jam 6 sampai jam 10, tapi sekarang udah bangun jam 2, jam 3. Tapi kalian dengan bangun yang seperti itu senang atau malah jadi kayak beban? Agak senang agak senang. beban. Oh, ada beban sedikit tapi juga senang ya. Artinya ya namanya juga manusia ya gitu ya. Jadi jiwa-jiwa manusianya itu kadang masih ada gitu. Luar biasa. Masya Allah. Kemudian, nah, pernah nggak ketika di pondok ya, terus merasa ingat orang tua lalu sembunyi terus nangis sendirian gitu? Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Ya, jadi waktu mondok terus sudah beberapa hari keingat orang tua terus pergi masuk kamar mandi atau WC atau masuk ke tempat yang tersembunyi lu menangis atau di kelas gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Kalau Gaisan pernah? Hah? Sama sekali nggak pernah? Wah, luar biasa Gaisan. Kalau Fikri? Pernah. Pernah ya? Ya, Bagaimana ceritanya itu? pas mau mandi ingat orang tua, Terus? terus nangis saya. Nangisnya lama nggak? Enggak. Waktu nangis gitu ada teman di luar, "Woi, Iya. jangan nangis," gitu. Ada yang dengar gitu? Ada yang dengar. Oh, luar biasa. Terus diapain kamu? Terus dilap air mata saya, Heeh. baru saya diam. Oke. Tapi kadang kalau pas sedih gitu keinget orang tua bisa nelpon nggak sih kalau di pondok? Bisa. Bisa ya. Ya, Pas nelpon nangis juga. Tapi kalau ada Oh, teman pernah. yang pernah ya pas Iya, nelpon nangis gitu ya. nangis. Nah, tapi yang biasanya lebih cepat nangis tuh kamu apa orang tua? Saya sendiri. Oh, kamu ya. Ya. Luar biasa. Jadi memang masih teringat orang tua. Jadi di mata kaliannya orang tua itu seperti apa? Kalau Gaisan? Seperti apa ya bisa dibilang? Pedoman hidup saya. Pedoman hidup luar biasa. Kalau Fikri? Seperti raja dengan ratu. Oh, raja dan ratu luar biasa. Jadi raja dan ratu, masya Allah ini. Artinya ya karena mereka itu adalah raja dan ratu, maka kita harus melayani mereka dengan sebaik mungkin gitu ya. Karena dia adalah pedoman hidup, maka apapun yang mereka ajarkan, yang mereka arahkan selama itu baik, maka itu harus diikuti kan seperti itu ya. Luar biasa, masya Allah. Oke, kemudian setelah sekian bulan masuk dan tinggal di pesantren, apa saja kesan yang sudah didapat, yang dirasakan? Tentu kan dulu waktu sebelum mondok kan ilmu agamanya minim. Nah sekarang kan sudah masuk pondok. Dulu kan ibadahnya minim ya kan. Kayak Gaisan tadi bilang bolong-bolong. Nah sekarang sudah masuk pesantren. Nah apa yang sudah dirasakan oleh kalian berdua? Beda dari yang dulu. Beda dari yang dulu. Terus? Agak jarang bolong-bolong lagi. Artinya tidak pernah ninggalin sholat ya. Terus?
Bukan hanya sholat fardu aja mungkin ya. Iya. Apalagi tadi kan bilangnya juga qiyamul lail, berarti kan ada hal-hal yang bertambah begitu ya. Iya. Luar biasa. Kalau Fikri Sama kayak Gisan. sama kayak Geisan juga. Terus Bisa baca Al-Quran. oke, Kalau terus di rumah gak bisa. terus Bisa ngumpul bareng. oh ngumpul bareng teman-teman, Iya. makan bareng juga. Iya. Gitu. Tapi kalau pas makan bareng kan antri biasanya ya. Iya, antri. Terus gimana kalau pas antri gitu? Sempat kesal nggak sih kalau Sempat. lagi antri terus lama berdiri pas antri? Sempat ya? sempat. Tapi gimana? Tetap harus sabar kan? Iya. Oke. Tapi hal-hal semacam itu membuat kalian akhirnya aduh males lah gitu atau enggak? Oh tidak ya? Pernah. Pernah juga ya kalau Geisan ya. Oke. Terus katanya kalau di pondok pesantren kalian berdua itu katanya ada sholat sunnah yang sampai rokaatnya 100 rokaat. Nah itu biasanya itu dilakukan pas kapan gitu? Hampir pernah per 3 bulan. Per 3 bulan. 3 bulan sholat 100 rokaat atau tiap bulan sekali? Pernah Apa tiap minggu sekali? per bulan. Per bulan ya? Oh itu dilakukan biasanya hari apa? Kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu. Hari Ahad berarti ya? Iya. Itu 100 rokaat ya? Capek tidak kalau pas sholat 100 rokaat begitu? Capek. Lumayan ya, kaki lumayan ini ya. Tapi itu kan ini kan belajar bagaimana dulu Nabi Muhammad juga kalau sholat qiyamul lail sampai kakinya bengkak kan. Nah, artinya kita itu diajarkan bagaimana merasa seperti apa yang dirasa oleh Nabi Muhammad kan, itu yang diajarkan. Iya. Nah kemudian kalau pas sholat 100 rakaat gitu sempat tidak maksudnya ketiduran atau ngantuk atau mungkin pura-pura sholat waktu pas capek begitu? Pernah juga ya. Kalau Fikri? Pernah. Atau mungkin izin kamar mandi Cak atau Kak atau Kang gitu. Iya. Terus di kamar mandi dibuat lama-lama terus nanti balik sudah berapa rakaat, artinya sudah tertinggal berapa rakaat. Pernah ya? Pernah. Disengaja kayak gitu tuh pernah gak sih? Iya pernah. Hampir sering, bukan pernah lagi sering ya. Oke, luar biasa. Tapi itu semua kan pada akhirnya kan kalian sekarang merasa nyaman kan dengan itu semua, artinya bangga lah bisa beribadah yang lebih dari standar orang pada umumnya beribadah kan begitu. Padahal kalian kan masih kecil gitu. Puasanya gimana? Kalau puasa ada juga puasa sunnah? Ada. Hari apa itu kalau puasa sunnah? Senin dan Kamis. Senin dan Kamis. Itu wajib atau ini boleh ditinggal? Memang sunat tapi di pondok diwajibkan. Oh, memang sunat tapi di pondok. Kalau misalkan ketahuan tidak puasa pas hari Senin atau Kamis, ada hukuman tidak dari pondok? Ada ya. Pernah enggak ketahuan tidak puasa terus dihukum? Gimana ceritanya? Pernah. Saya makan di samping tangga. Nah. Dilihatin musrif saya. Oh gitu, musrif ini pembina kamar ya? Iya. Terus? Langsung disuruh jongkok. Oh dihukum jongkok, Iya. Kemudian langsung dimarahin. Oh gitu ya. Kalau Geisan pernah tidak punya pengalaman seperti itu? Pernah ya, gimana ceritanya? Saya pertamanya gak ketahuan. Nah ada anak-anak, sekumpulan anak-anak dilihat sama musyrif. Nah dipanggil semuanya. Itu saya juga diomongin padahal saya gak ikut makan. Tapi saya memang gak puasa itu. Oh gitu, tapi tidak ikut makan? Iya. Oke, tapi kamu jujur kalau kamu bilang kamu tidak puasa. Nah, kan kalau pas puasa gitu kan kantin tutup, otomatis kan makanan tidak ada. Ya kan? Dapat dari mana makanannya begitu? Kalian dapat dari mana? Ada dari sekolah. Oh, di sekolah gitu. Maksudnya apa ini di sekolah? Ada kayak orang yang jualan. Oh gitu. Jadi Tapi sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Wah, ini. Jadi ada di sekolah yang jualan sembunyi-sembunyi sehingga anak-anak akhirnya tergoda gitu ya, tergoda ya. Tadinya puasa ya, tapi karena tergoda banyak teman-teman juga yang beli ya. Mungkin ya, akhirnya tidak puasa begitu ya. Oke, tapi ya kalau bisa sekuat mungkin harus tetap puasa karena itu kan sunnah Nabi Muhammad agar mendapatkan kecintaan dari Nabi, meniru, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi luar biasa. Kemudian, nah ini dia. Setelah sekian bulan masuk dan tinggal di pesantren, apa saja kesan yang sudah didapat? Ya. Ini. Oh itu sudah tadi ya pertanyaan itu ya. Iya, sudah. Oke. Kemudian ini selanjutnya cita-cita kan sekarang udah masuk pondok pasti kan punya cita-cita nih. Kalau boleh tahu, kalau Fikri sendiri cita-citanya apa kalau sudah besar? Apakah pengen kayak orang tuanya jadi polisi Pengen juga? kayak orang tuanya. Oh gitu. Iya. Pengen apa? Jadi polisi. Oh pengen jadi polisi juga. Tapi polisi yang paham ilmu agama, yang pintar ngaji dan taat beribadah. Iya.
tentunya juga soleh begitu ya. Masya Allah, ini memang polisi-polisi kita harus seperti ini. Harus, kalau dia muslim dia taat beribadah, dia soleh, bisa mengaji, bisa menjadi sosok yang dapat memberikan pencerahan bagi umat, memberi contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Luar biasa. Kalau Geisan sendiri cita-citanya apakah juga sama karena orang tuanya polisi, pengen jadi polisi juga atau gimana nih? Pernah Ya, sempat punya keinginan untuk jadi polisi gitu. Oke, tapi mau jadi tentara. Oh, mau jadi tentara. Masya Allah, tentara juga ini ya. Oh, luar biasa. Tapi ada cita-cita nggak? Maksudnya setelah mondok dari sini pengen lanjut lagi sampai ke luar negeri, mungkin ada nggak? Maksudnya cita-cita yang namanya keinginan ada ya. Kalau Geisan mau kemana rencananya? Ke Yaman. Kalau Fikri? Sama kayak Sama ya, ke Yaman juga. Luar biasa, Masya Allah. Ya, walaupun kita tidak tahu nanti seperti apa perjalanan semua impian-impian kita, namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi semua cita-cita harapan yang Gaisan dan Fikri inginkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus harapannya setelah belajar di pesantren ini apa? Harapannya ilmunya bisa banyak, Terus bisa meningkat, bisa ceramah, dan bisa membagi-bagi ilmu kepada orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah. Kalau Fikri? sama kayak Geisan. Sama kayak Geisan. Oh, berarti copas sudah copy paste. Walhasil intinya biar ilmunya bermanfaat, ya, bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, kemudian diajarkan juga kepada orang lain, mengajak orang lain untuk sama-sama berbuat baik begitu ya. Iya. Dan juga tentu ingin membahagiakan kedua orang tua kan. Nah, itunya dengan kamu menjadi anak yang soleh, orang tua juga merasa bahagia, bangga ya kan. Iya. Kalau kalian nakal tentu orang tua pusing kan. Kalau orang Madura bilang itu posang cong, seperti itu ya. Oke, luar biasa. Nah, ini yang terakhir sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol kita dengan Geisan dan Fikri, santri asal Nusa Tenggara Timur. Apa pesan-pesan buat teman-temannya di rumah yang belum mondok atau santri yang ada di seluruh Indonesia? Apa pesan-pesannya, Fikri? Jangan malas sholat, Jangan malas sholat, jangan malas ngaji. jangan malas ngaji. Kalau Gaisan? Ingat, kalau nakal itu nakal sewajarnya. Kalau nakal sewajarnya. Terus? Dan jangan pernah ikut-ikut anak-anak yang nakal, minum. Terus? Dan ingat orang tua, jangan pernah buat sampai orang tua sakit hati. Oke, jangan durhaka kepada orang tua ya. Terus ada lagi? Itu cukup. Itu cukup. Dan tentunya harapan kita semua saudara-saudaraku yang ada di rumah atau santri-santri di seluruh Indonesia yang saat ini menyaksikan obrolan santri saya dan juga kedua santri ini yaitu Fikri dan Geisan, mudah-mudahan apa saja yang diomongkan di program ini bisa menginspirasi teman-teman semua sehingga masih banyak lagi saudara-saudaraku yang lainnya yang akan masuk ke pondok pesantren dan menjadi bagian daripada santri Indonesia, dan kita yakin santri bisa memimpin dunia insya Allah. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja, dan obrolan ini sudah mengakhiri perjumpaan kita. Saya tentunya Fadil Sumba dan juga Fikri serta Gaisan, kami semua undur diri dari hadapan saudaraku semuanya. Jangan lupa untuk tetap mensupport channel Fadil Sumba ini dengan like, komen, dan juga share video-video yang sekiranya bermanfaat, dan tentu subscribe channel YouTube Fadil Sumba. Akhirul kalam, kami semua undur diri dari hadapan Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.